What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us now? Shalom adik-adik semua. Aduh, masih kurang semangat nih kak. Nah, kakak tanya sekali lagi ya, adik-adik jawab yang lebih semangat. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Anak-anak Tuhan Yesus pasti kabarnya luar biasa kak. Nah, Kak Cecil, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Cecil? Lagunya Kasihnya seperti sungai, sama sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oke Kak Cecil, langsung aja kita mulai musiknya. Musik! Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan
suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih bisa dibangunkan dan dapat bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Sukacita Surga. Adik-adik nyanyi yang semangat ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh itu. Sukacita surga nyata penuh itu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi anak-anak-Mu berbicara kepadamu pagi ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita perlu menyiapkan amplop. Kalau sudah, kita tulis hari, tanggal, bulan dan tahun. Kalau sudah, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi
bawa persembahanmu. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Monik dan Kak Cecil, begitu juga Kak Ines ya yang sudah melayani kita di ibadah gabungan. Tetap semangat melayani, apapun kondisi kita, apapun keadaannya, jangan lupa Tuhan nomor 1 ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Dan di sini Kak Esther juga mau mengajak kita semua, adik-adikku sekalian, untuk mematuhi protokol kesehatan selama wabah pandemik COVID-19. Kita simak videonya berikut ini. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Ya, selain itu, Kak Esther mewakili semua guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari ini tanggal 4 Oktober 2020 sampai tanggal 10 Oktober 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam iman. Dan jangan lupa setia ibadah selalu. Oke sayang. Oh iya, di sini Kak Esther juga mau informasikan bahwa kalau jemaat ibadahnya sudah di gereja ya adik-adik ya, sudah ke gereja langsung. Tetapi untuk sekolah minggu dan ibadah SPR kita masih jarak jauh. Kita masih menggunakan saluran channel YouTube Blog Kids. Jadi Kak Esther harap walaupun kita ibadah jarak jauh, adik-adik tetap ingat, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Jangan main game terus dong ya. Ingat, Tuhan Yesus menunggu puji-pujian doa adik-adik di hari Minggu ya. Jangan sampai lupa ya sayang ya. Nah adik-adik, itu dulu informasi atau pengumuman dari Kak Esther. Sekarang kakak-kakak sekolah minggu kalian telah menunggu kalian di kelas masing-masing. Kelas PAUD,
kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Oke, kita langsung bisa kelas. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah berantem sama temannya atau sama saudaranya? Ayo. Wah, kakak juga sering loh adik-adik. Kakak berantem sama adik kakak sendiri. Nah adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan cerita dari Kak Nana. Adik duduk yang rapi, siapkan alat tulisnya, dan dengarkan cerita dari Kak Nana dengan baik ya. Shalom adik-adik, sudah siap kan dengar cerita firman Tuhan? Dan kali ini kita kembali mendengarkan masih kelanjutan dari cerita minggu yang lalu. Adik-adik, setelah Yakub semalaman bergulat dengan malaikat utusan Allah dan Yakub menang, nama Yakub pun Tuhan ubahkan menjadi Israel. Hati Yakub pun Tuhan ubahkan. Yakub tidak takut lagi untuk berjumpa dengan kakaknya Esau. Adik-adik, ternyata hati Esau pun diubahkan Tuhan dan Yakub tidak mengetahuinya. Esau yang tadinya mendatangi Yakub dengan 400 orang laki-laki bukan untuk membalas kejahatan yang pernah Yakub lakukan kepadanya, melainkan hati Esau sudah diubahkan Tuhan. Adik-adik, jadi pertemuan Yakub dan Esau, adik dan kakak ini adalah pertemuan yang sangat mengharukan. Pertemuan yang saling merindukan, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi. Adik-adik, penasaran dengan cerita kisah pertemuan Yakub dan Esau ini? Langsung aja duduk manis, kita dengarkan ceritanya berikut ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan
ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang baru kita dengar ini, kita bisa belajar seperti Tuhan mengubah hati Yakub, juga mengubah hati Esau yang penuh kemarahan, dendam, dan kebencian. Tapi sekarang mereka saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Demikian juga Tuhan mengubah hati kita dan memberikan hati yang juga mau saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Adik-adik, ada 3 pertanyaan yang adik-adik harus catat dan jawab di buku catatan sekolah minggu adik-adik. Berikut ini.
Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nana. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Sekarang adik-adik, waktunya kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. You were the word
wonderful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us? And now, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your